Pak. seperti itu aja mungkin enggak Pak? Dari kemarin kan kita satu arah ya. Ya, kita kan satu arah. Kali ini yang misalnya ketinggalan bisa ditanyakan gitu, nanti saya cobakan di sini. Atau teman-teman lagi mencoba bisa di share screen juga gimana problemnya. Atau kalau enggak gini aja sih Pak. Mungkin ada yang teman-teman berani, itu bukan berani ya, mencoba untuk share screen, mereka langsung coding. Nah, kita komentari, kita bantu. Mungkin bisa seperti itu, Pak. Boleh, tapi mereka melakukan apa nih kira-kira? Mungkin yang kemarin aja, mungkin program HTML yang kemarin-kemarin enggak masalah sih, Pak. HTML kemarin ya? Oh iya, kemarin saya ada masukin satu tugas itu ya. Satu tugas yang di LMS ya. Nah, apa itu perlu dibahas saja Pak, kira-kira satu-satu? Boleh, boleh. Nah, gimana nih teman-teman? Kemarin tugasnya udah dibuat ya, yang di LMS. Pak, mungkin Bapak pernah coba request remote control belum di Zoom ya? Belum sih, belum pernah ya? Oke. Nanti kita pelajari dulu lah Pak, remote control. Jadi nanti Pak Hadi buka program, teman-teman nanti Bapak tunjuk siapa, itu yang bisa ngisi program di laptop Bapak gitu. Oh iya. Nah, nanti mungkin di view absent itu bisa digunakan fasilitas itu, nanti teman-teman langsung coding di program Bapak gitu. Remote control yang sini ya? Ya. Saya belum pernah coba. Atau kita tes saja coba. Awalnya untuk kali ini kita buat ini ya, untuk project di pertemuan ke-9. Dapat folder seperti biasa, pertemuan ke-9. Kemudian kita aktifkan WAM servernya. Teman-teman bisa buka WAM server seperti biasa ya, seperti kemarin juga. Ini double klik kontrol panelnya, kemudian start Apache. Ini. Kemudian kita buka kode editor andalan kita, Sublime. Biasa juga ya. Mungkin ada yang pakai yang lain juga diperbolehkan, tidak masalah. Tapi sebenarnya Pak, kalau misalkan Pak, teman-teman mau pakai coba yang lain nih, mungkin apa rekomendasinya Pak? Banyak sih Pak ya. Kalau untuk itu bisa pakai Komodo, bisa pakai Notepad++, atau mau pakai apa itu? Dulu saya pernah pakai Xcode. Nah, Xcode juga udah bagus tuh. Berarti yang paling enak ini ya Sublime Text Pak ya? Yang familiar lah, kayak itu sih Pak. Pakai Windows gitu ya. Iya sih, karena Sublime Text ini juga ada di versi Linux sih. Oh gitu. Nah, jadi kan kita penggunaannya sama gitu kan. Kalau di Linux juga menggunakan model seperti ini, di Windows juga seperti ini. Jadi enak. Tapi kalau main asik sih, misalnya mau pakai model, kalau dulu sih mau pakai Dreamweaver. Padahal tuh pernah pakai tuh ya, kira-kira. Ya. Dreamweaver. Nah, itu kan lebih enak tuh kalau mau membuat tabel kan tinggal geser aja udah jadi tuh. Nah, tinggal tarik-tarik aja kan. Nah, ini kali ini tidak seperti biasanya, kita di pertemuan 9 ini, nah itu dia, masuk ke htdoc, pertemuan 9. Biasanya saya buat file itu seperti ini kan, dan 81, dan 82, dan sebagainya ya. Kali ini saya mau buat satu buah ini, kemudian saya simpan menjadi indeks titik php. Ini ya. Kemudian saya ketikkan seperti awal. Bawahnya 1, tetap selamat datang.
Saya jalankan. Biasa juga ya cara jalankan, kan sudah familiar dari kemarin. Kita ketikkan localhost, pertemuan. Ini sedikit berbeda ya kali ini. Folder-folder, kalau yang kemarin kan seperti ini 8 nih. Coba pertemuan. Delapan, enter. Tapi untuk pertemuan 9, dia tampil langsung file yang kita tuliskan index.php. Jadi file lainnya dihiraukan ya, seperti itu. Indeksnya. Kenapa? Supaya ini di-set duluan, jadi paham ya. Nanti selanjutnya pas project kita gunakan indeksnya, indeks PHP. Pak Hadi termute. Suaranya Pak Hadi? Suara Pak Hadi nggak ada, Pak. Iya Pak, ini suara Pak Hadi tidak ada atau terputus Pak ya? Mute Pak. Yang hasil listrik ada di situ juga sekarang ada beasiswa seperti itu. Lalu
Halo, halo. Nah, sip. Oke. Nampaknya ada jaringan apa nih Pak Tanto? Weh, Ya, apa tadi ya? Saya ulangi lagi tadi ya. Tadi saya cuma bahas ini sih, penulisan dari inputan ini harus menggunakan huruf kecil, ini ya. Kayak name, atribut name, elemen, atribut elemen, saya kira sih hampir sama juga ya. Elemen itu inputnya, atributnya apa gitu. Elemennya input, atributnya ada name, ada tipe. Kalau penulisannya benar seperti ini nih. Kalau salah, ya kayak ini, penuh besar. Penulisan yang sebenarnya kan yang menggunakan huruf kecil. Nih, ya, kalau diperhatikan juga setiap penulisan di HTML itu ada penutup, pasti juga ada bukanya, pasti ada penutupnya. Seperti elemen input, nah bukanya kan ini penutup ini. Kemudian penutupnya seperti ini. Jadi saya ngetiknya itu ini, buka dulu, kemudian input, kemudian saya tutup ini. Nah, baru di dalamnya saya tambahkan atribut-atributnya, misalnya tipe, kemudian ada name, apalagi ya, ada value, ada yang placeholder ya, placeholder. Ada lagi apa itu? Required, read only, macam-macam. Tapi yang terpenting sih dalam penggunaan input yang pertama itu dia harus punya atribut tipe. Modelnya teks atau model yang lain, bisa teks, bisa passcode, bisa button, bisa submit, beda, tapi fungsinya jadi beda ya. Kalau misalnya mau tipenya jadi teks, kita buat teks, maka tampilnya jadi seperti ini. Ini teks. Nah, waktu kita ketik, tulisannya biasa aja. Tapi kalau misalnya kita ganti nih, tipenya jadi password. Ini, kita simpan. Dan kita refresh. Kemudian kita ketik. Nah, maka ketikannya jadi password. Itu ya. Sana kita ganti lagi tipenya submit. Submit ya. Nah, kayak gini. Saya simpan dan saya tampilkan. Nah, jadinya submit. Dan apa lagi? Tipenya reset. Simpan. Reset. Nah, jadinya tombol reset ya. Ini tergantung model tipenya. Ada beberapa model inputan di. Jadi nanti kalau sebenarnya tergantung kebiasaan aja. Kalau sering ngoding menggunakan HTML paham sendiri sih. Kemudian tipe penting, kemudian satu lagi name. Nah, name ini juga penting. Kalau kita menggunakan HTML plus PHP, nanti file PHP kita baca name-nya. Name-nya nama. Ini nanti dibaca PHP-nya adalah ya ini name-nya ini yang dipanggil. Beda kalau misalnya kita gunakan JavaScript. JavaScript bisa manggil atribut ya, misalnya dia mau manggil ID. JavaScript bisa tuh manggil ID. Atau mau manggil kelasnya. JavaScript juga bisa manggil kelas. Tapi kalau untuk PHP, rata sih cuma manggil name. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Jadi kalau kurang jelas ya, karena kita hari ini sesi diskusi, silakan ditanyakan. Kita lanjut lagi ke sini. Tag penutup, baik elemen yang kosong maupun tidak kosong, harus memiliki tag penutup yang sesuai. Elemen yang tidak kosong, elemen yang kosong. Nah, maksudnya gini nih.
Kalau misalnya elemen itu ada isi kayak gini, misalnya H1 nih, my title, harus ini pembukanya, kemudian mesti ditutup. Nah, contoh ini contohkan kayak gini, ada selamat datang, kemudian ini kita buka kemudian tanpa penutup. Terus kemudian di bawah sini kita ketik lagi misalnya sebuah kata, selamat pagi, dan kita simpan dan kita refresh. Nah, jadi kalau kita tidak tutup, kan kita pinginnya cuma selamat datang nih yang H1 ya. Karena kita tidak tutup H1-nya, maka tulisan di bawahnya ikut jadi H1. Nah, penutupnya seperti ini. Garis miring H1. Nih, maksud dari slide ini. Dan juga misalnya kita mau buat sebuah elemen tanpa isi misalnya, atau P. Nah, otomatis harus ada pembukaannya, ada penutupnya, walaupun tidak ada isinya. Atau misalnya kita ingin tulisan ini berada di tengah-tengah, kita buat center ini. Ini tidak kita tutup nih senternya. Kita buat tulisan lagi di bawahnya, selamat pagi misalnya. Pak, kita refresh. Ini ya, tetap dua-duanya jadi tengah. Kalau kita ingin selamat paginya tetap di pinggir, berarti yang di center ini mesti kita tutup dulu di sini. Center. Nah, ini ya. Sampai sini, saya kira sih paham. Kita lanjutin. Di setiap penulisan sebuah elemen itu ini ya, H1, P, span, apalagi itu. Kayak tadi input, dan atribut apa? Yang ini, yang di dalamnya ini. Atribut H1 apa sih? Ada sih. Misalnya kita bisa gunakan color, background. Kemudian khusus untuk elemen dengan single tag harus menggunakan di akhir statement. Nah, single tag ada namanya, ada misalnya saya sering menggunakan BR nih, BR ini tab lah ya, atau enter kalau di Word itu. Saya sering bilangnya baru aja, mungkin baru. Kalau HR ini garis. Jadi pengetikan yang simpel-simpel kayak gini, yang apa istilahnya single tag itu bisa tanpa penutup, misalnya BR. Ini aja. Kalau BR terus HR ini elemen yang tanpa penutup. Ini ya, garis. BR, HR. Kemudian image. Nah, image juga tanpa penutup ya. Sebenarnya bisa juga sih dibuat penutup. Kita ketikkan img ini ya, kan otomatis gitu. img set ini tempat lokasi gambarnya. Kemudian bisa atribut width untuk lebarnya, atribut height untuk tingginya. Ini ada set, ada width, ada height. Setnya gimana? Nah, kalau misalnya ada sebuah folder kita di pertemuan 9, kemudian kita masukkan sebuah gambar, contohnya ini aja, voila. Di 9 kita pastikan sini, ini ya, ini file kita, ini gambar kita. Kalau posisinya seperti ini,
startnya, teman-teman langsung ketik saja nama dari filenya atau nama dari gambarnya. Gambar saya koala titik JPG. Ya, teman-teman tidak muncul ini ya, etensinya JPG ini, bisa atur dulu bagian sini, border and set option. Kalau untuk Windows 10 ada juga sih bagian atas. Klik view, kemudian di bagian ini biasanya tercentang ya. Ini bisa dihilangkan centangnya dari klik OK. Maka etensinya akan tampil. Jadi biasanya teman-teman tuh yang belum etensinya tampil, sebenarnya tulisannya kayak gini. Kalau misalnya ada koala titik JPG gitu. Jadi kita kurang jelas ya. Jadi gambarnya tidak tampil gara-gara etensinya salah kayak gini. Ini kita aktifkan dulu biar jelas. Tulisan etensi itu apa? Kalau sini kan koala, K-nya besar, kemudian titik JPG. Kita coba sini. Koala titik JPG. Dan kita teman-teman ini ada ya. Kalau misalnya udah benar pasti muncul. Kemudian juga etensi gambar itu macam-macam. Ada JPEG, ada JPEG, ada PNG, ada GIF, macam-macam. Ini yang perlu diperhatikan adalah ini penulisannya harus sama. Kalau di sini JPG, teman-teman menulisnya di sini juga JPG. Kemudian width-nya bisa kita tambahkan ukuran dari sebuah gambarnya. Bisa nggak di share screen? Teman-teman bisa buat persen, misalnya 50%, atau menggunakan pixel. Artinya 100, teman-teman isi 100 artinya apa? Artinya itu 100 pixel. 100 pixel itu apa? 100 titik. Nah, kalau mau hitung aja sendiri. 100 titik. 1 pixel itu 1 titik. Di dalam 1024 pixel, ya hitung aja berarti dari satu layarnya ini ada sebaris 1000 titik. Ya, kecil. Berarti 100 titik itu begini. Bisa di-share screen. Kemudian misalnya nih, gambarnya saya taruh di dalam folder gambar, kemudian di dalam gambar saya buat folder lagi hewan gitu. Kemudian gambar tadi saya pindahkan pindahkan ke dalam gambar. Ini pasti. Kalau seperti ini berarti gambar tidak sama lagi, tidak sebaris dengan codingan kita ya dari file kita indeks PHP. Tinggal kita tampilkan. Nah ini kok bisa ada. Harusnya sudah ada sih. Ini cookies. Harusnya sudah ada ya, karena kita file yang koala ini tidak ada lagi. Kita buka lagi di sini deh. Localhost pertemuan 9. Masih. Coba kita buka di browser lain. Untuk penggunaan browser bebas ya, teman-teman mau pakai browser apa sama aja.
Tapi saya sarankan gunakan Google Chrome. Nah, lebih familiar aja. Dan supportnya lebih banyak. Tambahkan dulu deh dalam sini gambar yang lain. Picture. Kemudian gambar apa ini? Gambar inilah ya, bunga ini. Cisatium. Kita copy ke folder kita yang tadi kita buat. Update doc. Kemudian pertemuan 9. Gambar hewan persen. Ya, tersedia hewan. Ada folder lagi. Tumbuhan. Kita masukkan di dalam sini sebuah gambar. Oke. Ya, residu. Kemudian kita tampilkan. Ini IMG. Setnya karena dia berada dalam folder. Ini file kita. Kemudian gambar itu ada di dalam folder gambar. Kemudian dalam folder gambar ada folder tumbuhan. Jadi penulisannya seperti ini. Gambar. Berarti kita masuk ke dalam foldernya dulu. Kemudian tumbuhan. Garis miring lagi baru filenya. Ini titik JPG. Kita save dan kita refresh. Ya, ada. Kita gimana? Soalnya saya salahkan. Tumbuhannya tidak ada. Save. Simpan. Nih, keterangannya kayak gini. Coba di browser lain kita coba. Buat localhost. Garis miring. Tadi ya, pertemuan 9. Ini ya, dua-duanya tidak ada. Karena memang salah ini tidak di sana, kemudian gambarnya view masih sana. Ini kalau misalnya di browser ini, nah kenapa polanya masih ada? Ini berarti browser itu nyimpan keterangan yang lama untuk ngap ini ya, hapus history, cookies. Ini ya, clear data. Yang di clear apa? History, cookies, yang kita clear. Biasanya kan gitu tuh. Ada gambar sebenarnya salah, tapi kok masih tampil. Atau di web, misalnya kok masih ada halamannya. Nah, mungkin cookiesnya. Nah, itu bisa kita hilangkan dulu, kemudian kita refresh. Ini ya, sebenarnya kayak gini. Yang tadi itu apa? Yang masih nyangkut aja. Ini dua-duanya masih salah. Kita perbaiki. Lokasinya di mana? Kalau untuk gambar koala kan kita ada di hewannya. Ada gambar, ada hewan. Perbaiki. Di situ ada folder gambar, kemudian masuk ke hewan, yang baru ada gambarnya. Ini juga itu. Ini kita tambahin aja width, sama juga 100. Kemudian tag-nya normal. Kalau tidak ditulis biasanya sih
ngikut ya. Kalau misalnya lebarnya 100, nanti tingginya akan ikut aja. Nih, gitu. Sini bisa paham ya. Nah, kita lanjutin. Apa nih? Elemen bersarang harus ditulis dengan benar sesuai dengan susunan teksnya. Ini yang benar. Nah, yang salah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, jadi saya sering juga sih ngetik kayak gini. Kalau yang contoh yang pertamanya yang benar. Karena apa? Karena P tadi ini, elemen P ini harus berada dalam div. Ini kan P-nya, tulisan sum text ini kita masukkan ke dalam satu device. Jadi artinya pembukanya di atas, penutupnya di bawah. Penulisan yang benar seperti ini. Kalau yang seperti ini jadi salah. Ini jadinya tulisan penutup div ini berada di dalam P, jadi paragraf. Jadi ngacau ya. Ini penulisannya, misalnya kita buka sebuah div, div itu. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dimasukkan ke dalam div, nah teman-teman masukkan ke dalam ini sesudah div pembuka, kemudian sebelum div penutup. Nah, berarti dalam sini P-nya. Selamat. Baru kita tes. Ini bukan yang seperti ini ya. Misalnya ada juga pas div penutupnya taruh di bawah sini. Nah, ini salah. Itu mesti enak dibaca. Jadi kita tahu, oh batas program dari sini sampai sini. Kalau kayak gini kan nggak ada yang ngacau. Nah, pada editor pun kita jadi ngacau gitu. Pas kita klik P, nah penutupnya jadi hilang. Coba yang pas tadi. Nah, pas kita klik P, nah otomatis nih di sublime text-nya juga kasih tahu nih. Kalau P-nya pembukanya di sini, kemudian penutupnya juga di sini. Ini ada garis titik-titik ya, titik putih. Nah, kalau kita klik di sini, div, berarti penutupnya juga apa? Dari 13 sampai ke 17. Walaupun kita taruh paling bawah, nah selagi penulis benar seperti ini, maka bentuknya juga jadi benar. Ya ada juga kan misalnya kita perbaiki sebuah website yang mencong-mencong, ya gara-gara itu penutupnya salah. Ada juga misalnya kehilangan penutup satu nih kayak gini. Nah, ini juga jadi salah. Nah, jadi kan hilang ya. Kalau di Sublime saya enak ngetesnya ya. Misalnya pas kita klik div-nya tidak ada ya, pinggir-pinggir bawah, kemungkinan ada yang hilang penutupnya. Memang ini berada. Hanya di dalam div ada div. Ini kan enak, udah tahu. Di setiap pengetikan di HTML ya harus berurut seperti ini. Misalnya kalau div-nya di dalam div ini ya, dan ngetiknya seperti ini. Oke, kita lanjutin lagi. Kira-kira udah paham lah ya cara pengetikan sebuah div. Ngetiknya seperti ini, bukan yang ini. Nah ini nilai dari atribut, menuliskan nilai atribut atau value dari sebuah atribut harus menggunakan tanda petik 2. Walaupun nilai tersebut berupa nilai numbrik. Ini ya. Maksudnya gini nih, misalnya value ini nama, nih namanya age, umur, kemudian tipe, kemudian size. Nah, penulisannya harus di dalam tanda kutip 2. Tapi saya juga sering juga sih ngetiknya tanpa kutip. Bisa juga, tidak apa-apa sih kalau masih HTML. Lebih bagus teman-teman ikutin aja ini penulisan yang benar. Coba kita tes. Terjadinya apa sih kalau misalnya kita tidak gunakan double kutip dengan yang menggunakan double kutip? Saya rasa sih sama ya. Nah, saya buat dalam div input
ya. Kemudian tipe ini yang saya gunakan pakai kutip 2 nih. Tipenya teks. Kemudian name-nya nama. Kemudian value-nya nama. Ya. Kita value-nya saya kosongin. Kita teks ya, untuk value dikosongin. Kemudian saya ketik juga yang sama persis seperti yang di atas. Oke aja. Ini. Dan saya pastikan di sini. Kemudian tanda kutipnya saya hilangkan. Nah, gitu. Simpan dan kita tampilkan. Nah, value-nya 1. Value-nya juga 1. Simpan dan kita tampilkan. Sama nih. Sama ya. Tidak ada bedanya. Cuma teman-teman ikutin aja. Mungkin ada pada saat penulisan yang lain itu diperlukan. Kalau saya sih sering juga sih buatnya kayak gini aja. Tidak ada pengaruh. Tapi kalau penulisan yang benar ini. Teksnya harus berada di dalam kutip 2. Misalnya kayak gini nih, saya masukkan ke dalam sebuah PHP. Ini inputnya. Saya buat echo nih. Kadang-kadang kan gini nih, saya masukkan ke dalam PHP, saya masukkan dalam ini kutip 2. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau ini yang terjadi, ini. Nah, ini nih. Ini pasti error. Nah, errornya apa nih? String. Kenapa itu terjadi? Ya karena ini double kutip. Dalamnya ada kutip 2, di luarnya juga kutip 2. Jadi yang mana isi, yang mana ininya nih. Jadi membingungkan jadi itu. Nah, kalau seperti ini, kemarin ada ya saya singgung sedikit juga waktu pengenalan PHP begini kondisinya. Nah, teman-teman bisa juga gantinya jadi kutip 1 aja. Ini jadi kutip 1. Yang penting tidak ada double kutip aja. Atau misalnya angka 1 juga bisa juga langsung gini aja. Nah, saya juga sering juga buatnya kayak gini. Name-nya nama. Ini juga tipenya teks gitu. Save. Nih, tampil. Tergantung konteks ya. Misalnya juga teman-teman tetap memakai kutip 2. Bisa. Kutip 2. Terus nyakalnya gimana? Supaya ada error. Nah, teman-teman tambahkan sebuah ini nih, garis miring terbalik kayak gini. Sebelum garis hilangnya, sebelum tanda kutip 2. Gunanya apa? Supaya dianggap string. Oke. Nah, save dan kita refresh. Nah, ada error ya. Saya kira gitulah penulisan dari sebuah ini ketik 2 nih. Jadi kalau untuk penulisan yang benar sih seperti ini, ada gini. Tapi saya juga sering sih ngetiknya kayak tadi, masih ya kebiasaan aja. Tapi hasilnya sama. Jadi kalau error, nah baru kita perbaiki. Asik kalau program itu ada errornya. Jadi kita lebih paham. Kalau program error nanti ya. Iya, kalau ada errornya kapan kita mau? Oh, kejadiannya gimana nih? Nah, tapi teman-teman tuh makin banyak error, wah makin keren itu. Makin bisa belajar kan? Nah, saya senang kalau misal program saya itu error. Walaupun nanti saya perbaikinya bisa seharian penuh kan. Cari website sini, cari website di sini, itu kan untuk perbaikin. Oh, apa ini? Nah, tapi asik kan. Setelah itu
teman-teman akan lebih sedikit ya melangkah dari situlah lebih baik daripada teman-teman pas ngetik benar. Nah, itu kayaknya udah ada tantangannya tuh. Harus error dulu biar tantangannya ada. Oke, kita lanjutin lagi. Ini paham ya kenapa kutip 2. Dan ini lagi nih. Nah, gunakan 2 spasi untuk identifikasi kode. Gunakan identitas secara konsisten untuk memudahkan dalam membaca kode. Ketika ada sebuah elemen yang di dalam terdapat lebih dari 1 baris kode, berikan identifikasi pada konten elemen. Maksudnya gini. Misalnya, saya buat sebuah div. Nah, kemudian di dalamnya saya buat lagi selamat datang lagi. Kalau kayak gini modelnya, ini kan sedatar nih ya, div ini dengan P-nya. Nah, maksud dari yang penulisannya harus diidentifikasi supaya enak dibaca, karena P ini berada di dalam div, maka teman-teman beri jarak ya 1 langkah. Nah, jadi kalau kita bacanya lebih enak nih. Div ini, oh berarti P itu berada dalam div ini. Nah, misalnya juga ya ada lagi div lagi di dalam div. Kita buat div seperti ini. Nah, enter. Kalau kayak gini kan tulisannya nih, yang mana penutupnya, yang mana pembukanya, jadi bingung kan. Walaupun sebenarnya bisa kita klik kayak gini. Tapi lebih baik kalau teman-teman membuat coding itu yang indah gitu, yang indah, yang enak dibaca, yang kita udah buat pusing karena kita ngetiknya ngawur-ngawur gitu. Udah pusing dengan logika, tulisannya juga ngacau. Nah, ya, jadi kita buat ini, kita jaraknya 1. Nah, kita nampak dari sini div ini berada di dalam div yang sini. Kira-kira itulah maksud dari yang sini. Kita contohin buat ini ya. Kita buat sebuah ini aja ya. Nah, oke, sini kan ada satu buah div besar. Div besar, nah kelasnya container. Nah, container. Kemudian di dalam div container ini ada ini ya, elemen header. Kemudian ada nav. Ini ya. Di dalam header itu ada H1. Ini kalau penulisnya kan nampak nih. Ini. Kemudian HR, kemudian ini nav. Ini UL. Kemudian li. Nah, ini kan nampak nih dari sini kita udah mudah bacanya. Oh, nav ini di dalamnya ada UL. UL ini di dalamnya ada li. Nah, coba cara pengetikannya. Kita hapus dulu. Sebuah div enter gini. Kemudian kita tambahkan kelasnya, penamanya. Penamaan itu ada 2 nih. Ada bisa dari kelas, bisa dari ID. Nanti hubungannya ke bagian CSS. Nah, CSS itu yang memanggil kelas atau memanggil ID. Bedanya apa? Kalau kelas kita bisa panggil kelasnya banyak. Kalau ID 1. Contohnya kayak gini nih. Ada 2 buah div. Kemudian saya ketik sini kelas. Kalau ini kelasnya misalnya header. Kemudian teman-teman boleh di bawahnya juga kelas header. Karena kelas boleh penulisan berkali-kali, karena dipanggilnya juga sekali. Nah, tapi kalau ID, nah ID harus 1. Misalnya ID atas. Nah, di bawahnya tidak boleh juga menggunakan ID atas lagi. Karena pemanggilan ID ini ditujukan ke satu atribut ya. Atas ya atas. Kalau di sininya mungkin ID-nya beda lagi, bawah. Gitu. Kalau kelas boleh ditulis sama, tapi kalau ID satu-satu. Di waktunya set by ID, berarti yang tulisannya cuma 1 pasti dicari. Kalau kelas berarti semua yang kelasnya header
maka pengaturannya akan sama. Beda dengan ID. ID itu tersendiri. Ini kali ini saya buat sebuah div dengan kelas ya, dengan kelas header container tadi. Saya ikut aja di contoh ini, container. Kenapa biasanya sih sebuah website itu atau halaman web kelasnya itu ada container, ada header. Nah, ya pemahaman aja ya sebenarnya. Tapi teman-teman bisa buat yang lain, misalnya kayak kelas halaman. Jadi kalau misal sini kan kayaknya dia ibarat sebuah mobil, ada kontainer-kontainer, di dalam kontainer itu ada lagi kotak-kotak, nah, kayak gitu. Makanya dibuat kontainer supaya bisa terbaik. Oh, itu ruang lengkap yang besarnya berarti satu buah kontainer yang di dalamnya mungkin ada bagian atas, ada bagian bawah, ada bagian tengah. Untuk penamaan bisa apa aja ya, tapi biasanya sih kita ikutin aja. Karena banyak contoh-contoh dari sebuah template halaman website itu biasanya mereka ada kesepakatan, ada kontainer, ada nav katanya, nah berarti navbar, ada header berarti itu bagian atas. Jadi kita tidak repot lagi. Oh ini namain navbar tuh di bagian mana? Oh pastinya, nah sidebar nih, sidebar pasti berada di sebelah kiri. Kalau header, berarti header itu bagian atas. Gitu. Misalnya kalau mau rubah jadi bahasa Indonesia, kontainer itu misalnya halaman atau page. Bisa. Jadi saya sarankan disamain aja supaya coding kita bisa dibaca yang lain juga. Kita buat kelas namanya container. Container ya. Nah, gini. Kemudian di dalam container kita buat kita buat sebuah header. Saya beli jarak dulu ya, karena itu berada di dalam div container. Kita beli jarak ini dulu. Kita buat jarak sedikit header. Tab. Ini. Kemudian kita kasih kelas namanya header. Header. Kemudian kita buat satu judulnya apa nih? Kita samain aja contoh H1 ya, sheet name. H1 sheet name. Nama situs sheet name. Oke. Kemudian di dalam header kita buat lagi HR. HR buat ada garisnya ya. Itu ini ya, sama ada di div header. Dari sini udah nampak nih, berarti header ini ada di dalam div container. Nah di dalam bawah HR, karena ini sedataran, nah teman-teman buatnya gitu, di dalam itu ada nav. Kalau gini kan nampaknya bagus ya. Oke. Buat di dalamnya ada berapa nih? Ada UL. Dalam UL ada di sama kayak waktu kita buat ini ya, buat tabel. Di tabel itu kan ada TRTD. Kalau UL ada UL di dalamnya ada lili atau OL di dalamnya lili. Beda UL dengan OL itu, kalau UL jadi titik-titik kayak sama hal di Word itu apa ya? Simbol ya. Kalau yang untuk OL itu 1, 2, 3 biasanya. UL sini, nah di dalamnya ada sebuah Arab. Ini namanya link 1. Ya. Teman-teman bisa buatnya seperti ini. Atau ini enak gitu, biar enak dibacanya ini di bawahnya. Nah ini, dan ini di tab.
Ini bisa lebih enak lagi nih. Ini pembukanya, ini penutupnya. Jadi untuk ngopi-ngopinya enak. Dengan blogspot ini kita copy, kemudian kita pastikan kayak gitu. Nah, ini untuk link dua. Bawahnya juga kita pastikan ini untuk link 3. Nah, kita udah tahu bentuknya, jadi kan tulisannya lagi rapi. Ini. Nah, kemudian kita simpan kembali, kemudian kita tampil. Nah, jadi kayak gini. Ya, ini link-linknya. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada tulisannya kayak gini nih. Ada tanda kurang, tanda seru, tanda kurang-kurang, kemudian garis, header gitu. Apa sih fungsinya? Nah, biasanya programmer itu membuat suatu komentar untuk menandai batas-batas dari sebuah programnya. Misalnya saya ingin buat batasnya nih, karena program kita panjang, saya buat batasnya nih, kontainer. Ini saya bukanya, saya buat sini sebuah keterangan, teman bisa ketik ini ya, tanda kecil, kemudian tanda seru, ini kurang, kemudian tulis di sini, misalnya awal if kontainer. Nah, tutupnya diklik. Nah, ya. Jadi ini tidak dieksekusi, cuma komentar atau footnote kita. Jadi kita tahu oh awal ini di sini, kemudian kita buat lagi untuk di bawahnya, akhir div-nya di sini. Nah, untuk header misalnya taruh di sini nih, pasti ini awal header. Kenapa gitu? Ya biasanya program kita kan bisa ribuan baris ya, mungkin. Kalau sekarang sih enak sedikit. Kalau kita udah buat sebuah halaman website yang komplit, itu biasanya panjang. Nah, kita perlu komentar-komentar kayak gini untuk menandai batas-batas dari program kita. Nah, ini kita jalani. Ya, sama ya, itu udah dieksekusi. Karena itu cuma penanda. Di program kita, alangkah baiknya juga bisa digunakan oleh orang lain. Dan tidak menyusahkan orang lain waktu menggunakan program kita. Nah, kita udah buatnya susunannya rapi, kemudian kita kasih pemberitahuan, oh ini bagian sini, ini bagian ini. Apalagi kalau nantinya ada PHP-nya, nanti dibuat di situ, misalnya ini bagian untuk fungsi apa. Nanti ke depannya kan pemrograman itu banyak cabang ya. Misalnya ada cuma bagiannya desain aja, bagian desain websitenya atau bagian depannya aja tampilan di depan. Nah, bisa jadi bagian depan ini tidak ngerti bagian logikanya. Jadi mereka cuma perlu ngisi di sini dari program backend-nya atau bagian belakang. Ya, jadi harus semua program itu dimengerti gitu. Misalnya kayak menggunakan kelas yang sama, menggunakan inisial yang sama dan sebagainya. Oke, sampai sini kita lanjut lagi. Gunakan enter standar untuk dokumen HTML Anda. Biasanya ada juga sih kayak gini. Ada meta. Meta ini letaknya di bagian ini ya, head. Gunanya apa? Ya, penanda. Meta. Penanda bahwa website itu gunakan TF8. Kalau tidak pakai gimana? Tidak masalah sih. Saya juga sering tidak pakai. Karena saya lebih suka menggunakan
template yang sudah jadi dan merevisi. Kadang-kadang ini sudah ditambahkan. Kemudian ini HTML account. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Ini ada href. Kalau pagar berarti ID. Oke, lanjut lagi. Ini penulisan komentar yang tadi. OL. Ini H1 sampai H6. Itu tulisannya makin kecil. H1 berarti hurufnya paling besar. Kemudian H2 kecil sedikit. Sampai H6 normal. MNUL. Ini untuk mengkelompokkan. OL ini sama kayak di Word itu numbering sama balet. Terus lanjut tabel udah kita jelasin kemarin ya. Kira tabel kan gampang. Nih. Kalau kayak gini kan rumit nih bacanya nih. PR yang mana, penutupnya di mana. Ini kalau kita baca jadi susah nih. Kalau untuk tabel itu mesti ketiknya gini ya. Kita buat tabel di bawah sini. Table. Nah, enter. Mungkin di dalamnya mau apa? TR. Nah, bawahnya ini. Kalau kayak gini kan enak bacanya. Namanya nama. Bawahnya lagi ini. Kelas. Ini tanggal lahir. Kalau di sini kan gampang tuh bacanya. Oh ini TR-nya di dalamnya ada PD. Jadi gunanya apa? Saya lebih suka kalau misalnya tulisan seperti ini. Kalau kita ngopinya lebih enak. Oh bloknya segini. Nah, tinggal ngopi. Nah, kita refresh. Nih, gitu. Form hanya kita kasih border. Atribut border misalnya 1, save, refresh, nih. Atau kita mau kasih ukuran, ditambahkan width, misalnya width-nya yang tadi kayak pixel ya, coba sekarang kita pakai persen, 40%. Save. Nah ini ya, 40% dari mana? Dari keseluruhan ini. Dari sini nih, jadi 40%-nya segini. Supaya letaknya di tengah. Nah, bisa juga cara yang kayak gini. Center, kita tambahkan kata center. Kita pakai tab bawaan HTML, center gini. Oke. Save. Nah, ini bisa jadi tengah. Atau kita bisa gunakan CSS. Ini. Kita tambahkan sebuah style di sini, kemudian LGN. Titik 2, enter. Save. Refresh. Ada mau ya. Atau bisa juga kayak gini nih. Kita buat LGN langsung di luar, kemudian ini ya sama. Juga kadang-kadang lupa juga sih model style-stylenya apa aja. Ya sampai sini kita lanjut lagi. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak nih dari teman-teman? Enggak ya. Kalau Ilham sih percaya itu udah master. Yang lain. Bagus. Enggak ada, Pak. Enggak ada ya, aman ya Gus ya. Nanti bisa kita udah bisa nih ya, udah lanjut ke projectnya ya. Nanti project kita ini buat ini program sederhana tentang
perpustakaan. Di perpustakaan itu misalnya kita buat program itu ada input data anggota, apalagi input pinjaman. Nah, ya penulisannya udah gini ya, biasanya rapi-rapi ya, rapi. Penulisan lebih rapi, lebih enak dibaca. Ya, kita masuk ke CSS lagi nih. Nah, CSS ini udah saya singgung sih yang dulu ya. Walaupun sebenarnya saya juga udah hafal sih ya. Kita CSS apa aja. Paling yang sering saya pakai aja. Misalnya kayak padding, warna, atau di kode warna, RGB. Nah, kalau saya contohkan kayak gini nih. Di kontainer ini ya, di kontainer. Kemudian saya kasih stylenya. Stylenya saya taruh di atas saja dulu. Klik style, tab, enter. Biar asiknya di samping aja. Tab misalnya karena ini kelas ya, untuk manggil kelas di dalam CSS itu gunakan titik. Titik ini. Titik kontainer. Belum awal. Nah, saya bisa ngetikkan perintahnya di sini. Tapi panggil dulu nih kelasnya kontainer, kan? Baru misalnya mau apa dulu nih? Background, ketik background color. Misalnya red, ini nantinya warna merah ya. Set, kita refresh. Nah ini warna merah. Terus apa lagi nih yang sering familiar? Padding 10 refresh. Nah ini berubah ya. Apa sih padding itu? Ini nih. Kalian belum familiar dengan CSS. Padding itu jarak dari awal ini, dari awal div-nya ini, kotak sini, menuju ke awal penulisan huruf ataupun yang garisnya. Nampak nih jadi jaraknya. Sebelum saya kasih padding, saya hapus paddingnya, kita save, kita refresh. Nah ini kan dapat. Dan saya kasih padding, simpan, refresh. Nah ini ada jaraknya. Nah untuk warna, teman-teman bisa kasih warna yang kayak gini sih, langsung red nih. Atau saya lebih sukanya ngasih warnanya kayak gini. Klik kanan, kemudian inspect elemen. Kemudian di sini kan ada ini ya, ada petunjuk di bagian elemen ini. Waktu kita setnya bagian kontainer, kontainer di bagian kiri supaya lebih jelas. Nih. Di kontainer nih ya, nah kan otomatis ini langsung ngeset semua ini nih. Klik. Nah, waktu kita klik kontainer, otomatis style CSS-nya tampil di bawah, di bagian style. Kan nampak nih, yang kita buat tadi. Ini ya, kontainer, red, full page. Ini warnanya red. Saya ingin ganti warna, saya lebih suka kliknya di sini nih. Nah, di sini bisa kita cari warnanya. Bisa kita arahkan ke warna yang di sini, ke gambar yang lain, atau teman-teman bisa cari warnanya aja di sini. Misalnya warna kuning, terus agak hijau-hijauan, ini, dan agak transparan. Sampai di sini warnanya sudah oke. Kemudian copy ininya, hexanya ya, dan pastikan di sini. Salah. Bukan yang itu tadi saya pasti. Kita belum copy. Nah, save. Dan kita refresh.
Nah ini ya warnanya udah sama. Saya buatnya gitu untuk warna. Atau kayak gini kan bisa juga diarahkan ke gambar mana. Jadi penting kali untuk tahu elemen, oh ini bagiannya sampai sini. Terus di dalam git container ada header. Nah header, misalnya header ini mau kita tampilin apa nih? Nah, kita bisa ketik secara manualnya di sini, misalnya background. Apa nih? Kasih warna yang ini. Wah, alis. Nah, kemudian mungkin tambah padding. Ini ya. Buat coba bisa sini. Atau kayak tadi saya buat hasilnya 10 px. Tuh, kemudian apa lagi nih? Misalnya kita buat teks ALGN. Ini apa? Center. Ini tengah-tengah. Kalau udah jadinya, teman-teman bisa copy. Copy di mana? Kalau misal copy di atas, Mas panggil dulu kelasnya. Tadi kelasnya ini sudah saya buat namanya header. Kita panggil titik header. Kurang berawal dan pastikan yang tadi. Nah, save, refresh. Ini ya sama ya kalau ada. Atau bisa juga langsung ke dalam ininya, ke dalam elemennya. Caranya ya, ketik di sini style. Ini sama dengan kedua baru pastikan yang tadi. Dan backgroundnya list bla 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 bla. Sip, simpan. Nah, yang kita refresh. Nah, hasilnya juga sama. Mana yang enak ya silahkan aja, modelnya model mau ditaruh yang lebih rapi di atas atau taruh langsung di bagian ini ya. Kalau saya sih sukanya tergantung situasi ya. Kadang-kadang saya taruh di atas supaya rapi. Kemudian bisa juga misalnya langsung saya taruh di sini aja. Itu warna atau apa ya. Tes sama. Ini ya, tulisan warna, penggunaan dalam tanda kurung ini ya. Kalau untuk kelas ke titik, kalau untuk ID ini pakai pagar ini pagar misalnya ada ini untuk ID berarti di sininya ada ID namanya ya. Ngapain di header misalnya font size gitu, font size-nya berapa 30 px, kita save, kita refresh. Nah ya, kalau tanya dari mana sih ada font size, terus ada padding, ada teks ALGN. Sebenarnya saya tuh ngoprek ini aja template. Jadi satu buat template itu di sininya sering ada padding, ada apa lagi itu, float, ada banyak semacamnya. Teman-teman bisa kunjungi aja beberapa situs yang membahas CSS. Nah, makin sering menggunakan CSS, pengetahuan teman-teman mengenai atribut-atribut CSS makin banyak. Saya juga udah hafal semua. Kadang-kadang yang sering saya pakai aja background, padding, LGN, terus teks URL dan sebagainya ya. Lanjutin ini. Atau juga misalnya supaya lebih rapi, ini kan misalnya ini udah nganggu berapa nih dalam satu titel nih. Ini
Ini bisa kita buat file CSS-nya tersendiri. Nah, caranya buat satu buah file, untuk file baru di sini kita simpan, misalnya tampilan titik CSS, ingat ya, formattingnya CSS. Dan kita tinggal copy aja isi dari sini. Boleh seluruhnya seperti ini, atau teman-teman cuma ngopi isinya aja, sama aja. Pasti kan? Yang ini set dan kita tampilkan. Ya, tidak ada lagi ya. Dan kita hubungkan antara file index dengan tampilan CSS-nya. Kita buat style, linknya. Kita ini perintah link, kemudian ya harapnya memasukkan tampilan titik CSS, simpan, geser, refresh halamannya. Nah, jadi mungkin ini kurang bagus juga, misalnya kalau misalnya ada filenya udah banyak sini nih, kita ingin pisah-pisah, misalnya file CSS ada dalam satu folder, buat folder kayak gini, tambah CSS gitu. Kemudian tampilan CSS-nya ini saya masukkan ke dalam folder CSS, nah, supaya rapi ya. Dan saya refresh. Ini kan nggak mau nih. Nah, karena dia udah masuk dalam satu folder, teman-teman tambahkan foldernya di sini. Dan foldernya ini tadi saya masukkan ke dalam folder CSS. Ini nanti teman-teman ketik aja di sini CSS. Nah, garis miring. Artinya dia masuk ke folder CSS, baru cari tampilan CSS. Save. Refresh. Nah, kalau salah gimana? Misalnya kita kelebihan S gitu. Save. Refresh. Nah, nih, kalau tidak mau dia tampil kayak gini. Cara ngeceknya gimana salahnya? Nah, teman-teman bisa, salah satu caranya klik kanan di sini. Nih, pilih view text source. Nah, di cursor ini, teman-teman klik sini, harap ini. Nah, karena di sini ada pemberitahuannya nih, objek tidak ditemukan. Nah, artinya apa? Berarti filenya tidak ada. Oh, kenapa tidak ada? Kita cek URL-nya. Pertama tengok dulu, lihat dulu ini foldernya, bacanya CSS huruf kecil. Di sini, oh iya ini kelebihan S. Nah, terus kita save dan kita refresh kembali. Kita refresh. Kamu klik. Ini baru tampil. Sudah tampil, nah ini bisa di refresh. Ini pastikan sama. Ini ya. Oke, sampai sini ada perlu ditanyain? Nampaknya ada. Kita lanjutin ya. Sama juga kayak gini nih. Misalnya, oh ya, begini nih. Ini ada CSS untuk gambar. Ini gambar nih. Nah, saya contohkan aja, saya tambahkan sebuah gambar ya di bawah aja. Di bawah label, saya masukkan ke dalam sebuah div, kemudian div-nya saya kasih kelas img, kelas img, kemudian dalamnya ada sebuah gambar img. Nah, kita pakai gambar yang tadi aja. Nah, berarti karena gambar kita ada di folder gambar, kemudian ada di folder hewan. Jadi pengetikannya seperti ini kan, seperti yang tadi. Kita buat dulu folder gambar, garis miring folder hewan, garis miring namanya koala titik jpg.
save, kita refresh. Nah, kemudian di image ini saya kasih sebuah ID. ID-nya gambar. Dari ID gambar ini, saya panggil di bagian CSS untuk pengaturannya. Saya panggil pagar ya, karena dia saya buat di sini ID-nya gambar, di pagar gambar. Nah, ini tanda kurung berawal. Yang dilakukan apa? Misalnya saya ingin karena ukurannya besar, saya sesuaikan seperti width untuk ukuran. Misalnya 300 px. Save, refresh. Tidak mau. Refresh. Oke, kita coba lagi. Gambar width 300 px. Coba, nah, kita tambahkan ini ya. Misalnya border deh. Border 1 px. Solid. Save. Dan kita refresh. Jadi, tidak nampak. Coba kita tebalin lagi jadi misalnya 10 px. Refresh. Tidak ada ya. Kalau kita spek elemen, next gambar, pagar gambar. Coba kita buat di sini aja. Width 300. Kenapa tak mau? Oke. Iya. Width 300 px ya. Tambah ini. Stylenya, padahal udah ada ID. Oh, mungkin ini nih. Penulisannya kayak gini coba. Agar img akan refresh. Oh, nggak mau juga. Coba kita tekan cek di sini. Kalau tidak mau, coba gini. Gambar img. Set, refresh. Tidak mau juga. Kalau tidak mau, misalnya kita ambil yang kelas di atasnya aja loh. Yang ini ya, kelas dari img. Coba kita ganti jadi sini. Kelas img. Coba kreasi aja ya, salah tuh tidak masalah sih. Error juga tidak apa-apa. Kalau kita buat sendiri juga. img, kemudian kita kasih misalnya border 10 px solid, kemudian warnanya merah. Jumpa, kita refresh. Tidak ada deh. Tahu mana?
Coba kita kecilkan dulu gambar secara manual di sini. 100 step. Kita refresh. Ini ya. Kemudian ini tampilan IMG, kelas IMG, ini kita set. Jangan belum di set. Ini IMG, coba kita ganti misalnya supaya yakin itu backgroundnya jadi yellow. Set. Tidak ada. Coba kita klik kanan, aksesnya. Oh, mungkin namanya sama nih ya, MG. Coba kita ganti jadi kelasnya gambar ya. Tab, simpan, refresh. Tidak mau juga ya. Atau kita buang image-nya di dalam ini. Kita yakin warnanya. Refresh. Tidak ada ya. Apa yang salah? Kelas di kita buat tulisan di dalam sini seperti H1 itu. Tab, coba gambar. Simpan, ini kita refresh. Ada tulisan coba gambarnya, cuma ada ininya. Kita tambahkan stylenya di sini. Gambar turun background refresh. Mau ya, berarti kalau ini kita pindahkan ke sini, harusnya mau. Nah, enggak mau. Oh, apa problemnya? Saya bisa bantu? Kita taruh di atas. Ini header sudah. Sini coba taruh sini aja biar lagi munculnya set image. Ini kemudian di dalam ini kita kasih sebuah gambar IMG tab. Yang tadi ya gambarnya gambar garis miring hewan, garis miring koala, titik yang kita kasih ID kemudian gambar. Kemudian sini kita panggil pagar gambar bla bla namanya border lalu PX solid ada ya. Ini kemudian untuk ukurannya bisa atur width, width.
SPX. Oke, save. Kita refresh. Nah, misalnya kita mau apa lagi nih? Tabel kasih kelas. Tabel. Save. Kelas kita ini ya, kita tambahkan sebuah kelas tabel itu. Nah, tabelnya misalnya saya buat apa nih supaya bagus. Padding deh, padding full PX depan refresh. Yang ada ya paddingnya ya. Ini sini udah kira-kira gitulah ya caranya. Nanti teman-teman cari tahu deh kenapa nih tidak mau ditaruh di sini. Coba saya copy lagi. Project dan tampilkan di sini. Saya paste, kita save, ini juga kita save, dan kita refresh. Nggak mau ya. Coba kita klik kanan, source, tampilan 7 CSS. Nah, kok ada masih seperti ini nih? Harusnya ada ini ya, padahal kita udah simpan loh. Nih, ada gambarnya dan ada tabel. Dan kita refresh lagi. Jangan-jangan bisa langkah-langkahnya teman-teman hapus saja dulu cookiesnya. Nah, biasanya sih kalau untuk tampilan ini berhubungan erat ya dengan cookiesnya. Masuk ke bagian story. Kalau untuk menghapus cookies macam-macam ya. Kalau saya menggunakan browser Avast, hapusnya di sini. Kalau misalnya menggunakan Google Chrome, nah pilihannya di bagian story juga. Story mirip. Ada misalnya menggunakan Mozilla, nah, ada clear browse data. Mozilla mungkin caranya hampir mirip ya. Pokoknya ada tulisannya clear gitu. Ini clear. Ini ya, masih clear data, dan kita refresh kembali. Kita refresh, belum juga. Page source, kita cek lagi tampilannya. Belum juga, kita cek lagi tulisan sini ya. Coba kita tutup ini, tutup, kemudian kok ada CSS di sini. Ini CSS-nya, oh salah CSS ya, harusnya di tampilan CSS ini. Ini tampilan yang ini ya. Nah ini kita copy aja, kita copy, kemudian kita salin ke CSS yang ini. Kita pastikan, pasti. Ini dia. Kita simpan, ingin kita refresh dulu. Nah, belum ada. Kita cek lagi, klik kanan, text source, tampilan. Masih. Kita coba cek lagi di sini. Yang 9 indeks tampil CSS. Ini buka ini. Oh, double, nampaknya double. Ctrl A. Kita lihat dulu. Pasti ini ya, tabelnya. Simpan. Dan kita refresh di sini. Yang kita cek lagi tampilan CSS-nya. Sudah belum?
Ini udah ya. Kalau udah kita tes refresh yang halaman tadi. Nah, udah ya, udah mau. Ini nggak ada. Jadi kita udah paham juga ya, sedikit dari kesalahan kita tadi, ternyata yang kita perbaiki yang CSS yang di sini. Nah, padahal yang di indeks itu dia ngeset CSS yang di dalam folder CSS. Oke, sampai sini saya kira yang lain bisa teman-teman baca aja sendiri, komentar, bla-bla materi PHP. Yang kemarin ya, sudah saya detailin secara penulisan PHP-nya. Penutup, pembuka, dan sebagainya. Kalau untuk lebih paham lagi ya bisa baca lagi. Teman-teman bisa coba-coba lagi di rumah. Dan kalau ada kesulitan bisa ini ya, bisa ditanyakan di grup atau langsung WA pribadi juga tidak masalah sih. Karena kita kan belajarnya 2 jam di pertemuan daring dan 4 jamnya di LMS. Dan jangan lupa juga tugas-tugasnya dikerjakan ya. Include, request, nah ini sama sih. Ini angkanya perlu dibahas sedikit ini. Kalau misalnya ini, kalau CSS kita inputinya dengan perintah link. Tapi kalau misalnya JavaScript kita gunakannya script ya. Begini. Lalu kemudian kalau misalnya scriptnya terpisah, teman pakai src untuk lokasi scriptnya. Tapi kalau misal kita ingin nambahkan satu halaman, saya contohkan gini, and saya simpan, misalnya di sini saya nampilkan sebuah tabel, tabel titik PHP gitu. Dan saya set. Nah, kemudian di sini saya isi nih tabel yang ini saya pindahkan ke Ctrl X, saya pindahkan ke tabel pasti kayak gini. Nah, berarti ada 2 file ya. Di sini ada tabel, ada indeks. Nah, maksudnya nantinya tabel itu saya include-kan ke sini. Nah, dari tabel ini sama seperti kayak kita modelnya CSS. Caranya, nah, teman-teman bisa baca dulu di sini. Ada include sama request once. Nah, sini. Bedanya sih sama aja. Mau ngeklik penulisannya include, mau request one, intinya sama sih. Include, kemudian nah di sini misalnya saya mau nambahkan di bawah sini di sebuah tabel yang tadi. Nah, teman-teman ketik PHP, kemudian ketik include. Include filenya tadi ketik tabel titik PHP. Nah, sebenarnya jadi ya ada juga gitu. Coba kita hapus yang ini. Jadi komentar. Tab yang kita refresh hilang ya. Mungkin kita aktifkan kembali. Tab refresh. Nah, ini ada. Kalau misal kita tambahin lagi nih, file baru lagi, simpan jadi gambar titik PHP. Nah, save. Nah, gambar ini kita pindah nih, pindah ini ke folder ke file PHP gambar, pastikan sih. Nah, dan di sini misalnya juga header kita kasih sendiri. Nah, Ctrl N, simpan, kita buat namanya header di PHP. Nah, headernya kita pindahin ke sana. Ctrl X, nah, sini. Kemudian mana lagi ya? Satu file lagi. Kita simpan dengan nama nav.php. Nah, yang nav ini
kita ini kita pastikan di sana. Project di sini. Nah, udah jauh beda-beda ya. Ada nav, ada header, ada gambar, ada tabel. Kemudian di sini, nah ini kita susun sini. Di dalam div ini, misalnya kita buat file PHP, kemudian saya include-kan yang tadi. Pertama, saya include-kan dulu header titik PHP gitu. Enter, kemudian include-kan lagi nav titik PHP. Kemudian saya include-kan lagi tabel. Include tabel titik PHP. Include-kan lagi misalnya gambar titik PHP. Save gitu ya. Save ya. Padahal filenya beda loh. Nav, ada header, ada gambar, ada tabel. Nah, yang di sini cuma simpel jadi kayak gini. Save. Kemudian ini kita refresh. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, ada ini header tadi, ini nav, ini tabel, ini gambar. Jadi nantinya pas ada project, kita cuma bisa include, misalnya include add, include update, include apa aja deh, tabelnya, include ini. Ini proses yang kayak gini, teman-teman harus pahami ya. Besoknya kita pakai modelnya kayak gini nih, supaya tidak banyak habiskan ini ya, penulisan lah, lebih hemat. Ini kan kita cuma anggaplah ini indeks ini sebuah kerangka, kemudian kerangka itu bisa kita tambah-tambahkan. Kita tambahkan bagian atasnya, bisa kita rubah, misalnya nav-nya rubah, mau rubah bagian nav ya kita masuk ke bagian nav titik PHP, rubah apa gitu. Mau rubah header, kita masuk ke header, jadi tidak ganggu yang lain. Oke, sampai udah jam 9.51. Oke, saya cukupkan dulu nampaknya filenya ini ya. Yang lainnya bisa teman-teman baca sendiri, penamaan variabel dan sebagainya, penulisan array, kemarin sudah saya contohkan juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan?